Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berjumpa dengan saya, Jasmir, dalam mata kuliah Data Mining, pertemuan pertama. Mengapa data mining? Sebagai pengantar bahwa manusia dalam suatu organisasi, sadar atau tidak sadar, telah memproduksi berbagai data yang jumlahnya sangat besar. Contoh, ada data bisnis, data kedokteran, data ekonomi, geografi, olahraga, dan juga data transaksi, data kemahasiswaan, data kepegawaian, dan lain-lain sebagainya. Pada dasarnya, seperti yang kita ketahui dari definisi data, bahwa data itu adalah entitas yang tidak memiliki arti, meskipun kemungkinan memiliki nilai di dalamnya. Itu adalah data. Contoh yang bisa kita lihat di sini, ya, ini data saya ambil tahun 2014 dalam sebuah jurnal internasional, bahwa Google itu memiliki query per hari sebanyak 1 miliar. Bayangkan, Google itu memiliki query per hari itu 1 miliar per hari. Kemudian Twitter, itu tahun 2014, setiap detiknya ada 8.000 tweet, 8.000 kicauan, atau bahasa kita 8.000 status yang terjadi dalam Twitter. Berarti kalau kita jumlahkan per hari itu menjadi 600 juta tweet. Berikutnya ada lagi media sosial yang lain seperti Facebook yang populer saat ini. Itu pada tahun 2014 itu memiliki 800 juta update per hari. Ya, 800 juta status per hari. Bayangkan, ya, data sebanyak itu disimpan di dalam satu server. Ya, ini data. Kemudian YouTube. Nah, pada tahun 2014 YouTube itu memiliki 4 miliar view per hari. Ya, 4 miliar view per hari, sementara Google 1 miliar query per hari. Artinya YouTube lebih banyak peminatnya, ya, lebih banyak digunakan. Kemudian ada lagi yang lainnya, ya, seperti data transaksi di Indomaret, ada data kartu kredit di beberapa bank, ya. Ini juga akan menciptakan data baru dan menjadi tumpukan data. Nah, pada tahap awal era database, data digital sebagian besar terdiri dari data terstruktur dan data tidak terstruktur. Data yang tidak terstruktur seperti gambar, video, dan teks. Kemudian data tidak terstruktur lainnya seperti itu cenderung tumbuh jauh lebih cepat daripada data terstruktur. Seperti yang terlihat di dalam berikut ini. Ini tahun 2010, ya. Data baru memiliki yang garis hitam adalah data terstruktur dan yang berwarna biru data tidak terstruktur. Artinya data tidak terstruktur itu melonjak lebih jauh, lebih cepat dan lebih besar daripada data terstruktur. Lihat di sini, ya, lonjakannya sangat dahsyat sekali. Pada tahun 2015 itu sudah mencapai angka 7.000 exabytes, ya, 7.000 exabytes. Nah, dari cerita tadi, apa itu data mining? Nah, data mining adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data. Jadi data mining itu sama dengan kita menggali data banyak kita gali dan kita temukan sesuatu di dalamnya. Untuk menemukan sesuatu di dalamnya itu kita istilahkan dengan knowledge discovery in database atau disingkat dengan KDD, ya.
Jadi sehingga data mining juga sering disebut sebagai knowledge discovery in database. Nah, konsep dari transformasi database dari data mining adalah ada data, informasi, ada pengetahuan. Nah, seperti yang kita pernah pelajari sebelumnya bahwa definisi data adalah sesuatu yang tidak membawa arti, yang merupakan kumpulan dari fakta-fakta tentang suatu kejadian. Ada juga yang mengatakan bahwa suatu catatan terstruktur dari suatu transaksi, dan yang lain juga merupakan materi penting dalam membentuk informasi. Ini adalah data. Sementara knowledge atau pengetahuan yaitu gabungan dari suatu pengalaman, nilai, informasi, kontekstual, dan juga pandangan yang memberikan suatu framework atau kerangka untuk mengevaluasi dan menciptakan pengalaman baru. Nah, bisa berupa solusi pemecahan suatu masalah, bisa juga ditingkatkan dan dipelajari, ya, bisa juga diajarkan kepada orang lain. Itu adalah namanya knowledge. Data. Ini adalah contoh data. Data di sini yang kita katakan data kehadiran pegawai. Sebagai contoh, ada field name-nya, ya, atributnya seperti name, golongan, kemudian kedatangan dan kepulangan. Ini jam. Ya, ini adalah data. Data ini akan kita olah, ya, menjadi informasi, dan ini hasilnya. Ternyata ada beberapa informasi yang kita peroleh dari data tersebut, seperti yang NIP-nya 1103, itu jumlah kehadirannya ada 22. NIP-nya 1142, ada jumlah kehadirannya 18. Ini kurang, berarti 2 kali alfa dan 2 kali sakit. Dan begitu seterusnya. Ini adalah contoh informasi. Contoh informasi yang lebih dalam lagi, nah, seperti ini. Kita kumpulkan lagi bahwa data rata kehadiran ada terlambat, ada pulang cepat, ada izin, ada alfa. Ini kehadirannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 5 hari kerja ini, ternyata kita dapatkan informasinya yang terlambat pada hari Senin itu 7 orang. Rabu 1 orang, hari Jumat 5 orang. Kemudian hari Senin ada yang pulang cepat, kemudian ada izin, ada alfa. Jumat ini yang paling banyak. Paling banyak terlambat, paling banyak pulang cepat, paling banyak izin, dan paling banyak alfa. Nah, setelah itu tentang kebiasaan pegawai dalam data ini adalah kebijakan yang kita ambil. Misalnya, setelah kita lihat dari hasil informasi tadi, ada kebijakan. Ya, misalnya kebijakan penataan jam kerja karyawan khusus hari Jumat dan hari Senin, peraturan jam kerja dan lain-lain sebagainya. Nah, definisi dari data mining adalah melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit dan sebelumnya tidak diketahui, menurut Witten. Kemudian, ada kegiatan yang meliputi pengumpulan pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola dan hubungan dalam set data berukuran besar. Itu juga disebut dengan data mining. Dan beberapa definisi data mining yang lainnya, seperti yang terlihat di sini, ya. Nah, tinggal kita lihat, ya. Ini juga definisi data mining. Nah, kemudian ada irisan bidang ilmu data mining. Dia ada dengan statistik, dengan machine learning, dan dengan data mining itu sendiri. Apa kaitannya? Kalau dengan statistik bersifat teori, kemudian fokus ke pengujian hipotesis. Kalau machine learning sifatnya heuristik, fokus pada perbaikan performasi dari suatu teknik learning. Kemudian data mining gabungan dari teori dan heuristik, gabungan dari sebagian statistik dan sebagian dari machine learning. Nah, fokus pada penemuan knowledge. Jadi data mining ini fokus pada penemuan knowledge. Nah, kemudian
Sebagai penutup, ada pertanyaan dan harus Anda jawab melalui japri atau pesan langsung ke saya di @modo, ya. Ditulis di pesan @modo, di pesan khusus, bukan di wall, ya. Pertanyaannya adalah jelaskan dengan kalimat sendiri apa itu data mining. Yang kedua, apa perbedaan data dan knowledge. Yang ketiga, sebutkan contoh data yang lain yang bisa diproses dengan data mining. Anda kirim dalam waktu 3 hari dari hari ini, ya. Dan Anda kirim di pesan khusus ke saya, dan ini juga sebagai tanda kehadirannya. Demikian pengantar pertemuan pertama ini. Mohon maaf jika ada pertanyaan, Anda silakan komentar di wall. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kedua.